Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan pertemuan sebelumnya melalui Google Form. Sudah kalian catatkan soal-soalnya di buku tulis? Yuk mari kita bahas bersama. Kita mulai dari nomor 1, pertanyaannya yaitu tentang bilangan 7/3/2 jika diubah menjadi bentuk akar adalah. Oke, kita tahu bahwa definisi dari bentuk akar adalah akar A sama dengan A pangkat 1/2 dengan A tidak negatif. Jadi ketika kalian menemukan akar A, maka bentuk pangkatnya berubah menjadi A pangkat 1/2. 1/2 di sini satu dari mana? Satu karena A di sini A pangkat 1. Karena A pangkat 1 tidak ditulis ya berupa A. 2 di sini karena akar pangkat 2, jadi per 2. Itu ya. Jadi kita bisa punya kalau bilangan 7 pangkat 3/2 diubah menjadi bentuk akar adalah akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3. Nah, tapi jika akar pangkat 2 umumnya 2 di sini tidak ditulis. Jadi kita bisa langsung menuliskan akar dari 7 pangkat 3. Kita lanjut. Soal nomor 2 ini kebalikannya dari yang tadi. Mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, di sini soalnya adalah akar pangkat 9 dari 5 pangkat 4. Nah, dibalik seperti tadi. Jadi 9-nya ada di bagian penyebut dari pecahan. Dan 5 pangkat 4, 4-nya menjadi pembilang di pangkatnya. Jadi akar pangkat 9 dari 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 4/9. Kita masuk ke soal yang ketiga. Bentuk sederhana dari akar 75 adalah, jadi kita diminta untuk menyederhanakan akar dari 75. Nah, kita tahu ada kesamaan bentuk akar, yaitu akar A dikali B, maka hasilnya adalah akar A dikali akar B dengan AB tidak negatif. Jadi kalau kita ditanya akar dari 75, kita bisa menuliskan berapa kali berapa yang menghasilkannya 75, dan salah satunya harus bisa diakar ya. Kalau semisal kita menuliskan 75 itu 15 dikali 5, memang benar 15 kali 5 75. Tapi dari 15 itu tidak bisa diakar dan 5 tidak bisa diakar, maka kita cari bilangan lain yang bisa salah satunya diakar. Ya, ini ketemu 25 dikali 3. Nah, akar dari 25 dikali 3 bisa kita pecah menjadi akar 25 dikali akar 3. Jadi akar 25 di sini bisa kita akar, ketemu hasilnya adalah 5. Dan akar 3 karena tetap dia tidak bisa diakar, maka kita tuliskan 5 kali akar 3 atau langsung saja 5 akar 3. Gitu. Next. Lanjut ke soal nomor 4, yang ditanyakan adalah hasil dari akar 8 pangkat 2/3. Jadi akar dari 8 pangkat 2. Berdasarkan definisi bentuk akar yang seperti tadi, masih menggunakan yang tadi. Nah, akar ini karena mungkin double-double, jadi kita ubah 8 pangkat 2/3 menjadi ke dalam bentuk akar. Jadi akar dari 8 pangkat 2/3 ini saya ubah ke bentuk akar, jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nggak bingung ya, akar pangkat 3 penyebut ini berubah menjadi akar pangkat. Di sini pembilangnya menjadi pangkat dari 8. Nah, ketemulah 8 pangkat 2, berarti 8 pangkat 2 saya pangkatkan 64. Kerjanya dari dalam, berarti 8 pangkat 2 dicari hasilnya dulu, 64. Nah, 64 ini dibagi di akar pangkat 3. Jadi kita mencari bilangan yang jika dikalikan 3 kali, maka menghasilkan 64. Ketemunya adalah 4, karena 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, belum selesai karena di sini 4 adalah masih di akar. Jadi akar 4 adalah sama dengan 2. Kita lanjut nomor 5.
penjumlahan bentuk akar. 3 akar 6 ditambah akar 24. Apakah bisa dijumlahkan? Tentunya kita ingat-ingat tidak bisa, karena B akar A plus C akar A sama dengan B plus C akar A. Apa yang berbeda dari soal? Nah, di sini A yang ada di dalam akar haruslah sama, baru dia bisa dijumlahkan. Jika kita lihat di soalnya akar 6 dan akar 24 kan berbeda nih yang ada di dalam akar. Jadi kita harus mengubahnya agar yang di dalam akar sama, baru nanti bisa dijumlahkan. Nah, maka kita bisa mengubahnya 3 akar 6 ditambah akar 24. Akar 24-nya ini saya ubah seperti menggunakan sifat kesamaan yang tadi, dipecah menjadi 4 dikali 6. Cari satu bilangan yang dikalikan, salah satunya bisa di akar. 3 akar 6 ditambah akar 4 kali akar 6. Nah, akar 4 dikali akar 6 jadi akar 4 dikali akar 6. 3 akar 6 ditambah 2 akar 6. 2 dari mana? 2 dapatnya dari akar 4. Akar 4 hasilnya 2 dikali 6, jadi 2 akar 6. 3 akar 6, 2 akar 6 yang ada di dalam akar sudah sama, berarti kita bisa menjumlahkan dari kesamaan bentuk akar ini. 3 ditambah 2 hasilnya 5 akar 6. Mudah ya. Cari angka yang bisa di akar. Nomor 6. Sama seperti tadi, tapi ini adalah pengurangan. 2 akar 5 dikurangi akar 125. Nah, ini yang ada di dalam akar masih berbeda. Jadi kita harus mencari bilangan yang sama dulu di dalam akar. Kita coba. Nah, masih menggunakan sistemnya tadi, ini pengurangan. 2 akar 5 dikurangi akar 125 sama dengan 2 akar 5 dikurangi, nah 125-nya dipecah menjadi 25 dikali dengan 5. Jadi 25-nya bisa diakar nanti. 2 akar 5 dikurangi akar 25 dikali akar 5. Nah, akar 25 ini keluar menjadi 5 dikali akar 5 yang ada di sini. Ketika yang di dalam akar sudah sama, 2 akar 5 dikurangi 5 akar 5, baru kita operasikan. 2 dikurangi 5 adalah negatif 3 akar 5. Akarnya tinggal menuliskan. Lanjut nomor 7. Kombinasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, akar 48 dikurangi akar 12 ditambah akar 27. Kita harus mencari bilangan yang ada di dalam akar yang sama dari ketiganya. Agar apa? Agar bisa dioperasikan seperti tadi. Penjumlahan dan pengurangan harus dengan akar yang sama. Kalau tidak sama, nanti tidak bisa dioperasikan. Nah, di sini akar 48 kita ubah menjadi 16 dikali 3. Akar 12 menjadi 4 dikali 3, dan akar 27 menjadi 9 dikali 3. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin mudah kelihatan mana yang merupakan bilangan kuadrat. Baru kita keluarkan. Akar 16 dikali akar 3, kurangi akar 4 dikali akar 3, ditambah akar 9 dikali akar 3. 4 dari sini dari mana? Dari akar 16. Min 2 di sini dari negatif dikurangi akar 4. 3 di sini dari akar 9. Nah, kalau sudah sama akar 3-nya seperti ini, baru kita bisa mengoperasikan. 4 dikurangi 2 ditambah 3 dengan tetap belakangnya akar 3 ya. Berarti 4 dikurangi 2, 2 ditambah 3, 5. Hasilnya adalah 5 akar 3. Mudah kan? Sampai sini sudah ketemu kesalahan atau belum? Atau masih betul semua nih kalian? Pasti betul semua ya. Kita lanjut. Nomor 8. Nah, ini adalah operasi perkalian bentuk akar. Ini lebih mudah karena kalau perkalian tinggal mengalikan saja. 2 akar 8 dikali 3. Oh, di sini berarti salah, soalnya masih kurang akar ya di sini. Harusnya 2 akar 8 dikali akar 3.
2 akar 8 dikali akar 3, kebalikannya. Kalau tadi dari bilangan dipecah menjadi perkalian-perkalian, nah ini dari akar 8 dikali akar 3, kita bisa langsung mengalihkan. Jadi 2 akar 8 dikali 3. Ketemulah 2 akar 24. Nah, 24 tadi kita pecah lagi menjadi 4 kali 6. Kenapa 4 kali 6? Karena 4 bisa diakar menjadi 2. Jadi 2 di sini dari 2 dikali 2 di sini adalah hasil akar dari 4 lalu dikalikan akar 6. Maka hasilnya adalah 4 akar 6. Kita lanjut ya. Ke nomor 9, masih tentang perkalian bentuk akar. 4 akar 10 dikali dengan akar 2. Nah, kita bisa langsung mengalihkan apa yang ada di dalam akarnya. Jadi 4 akar 10 dikali 2. 10 kali 2 adalah 20. 4 akar 20. Nah, 20 ini tadi diapakan? Dipecah mencari dua bilangan hasil kali yang salah satunya bisa diakar. Jadi 20 kita pecah menjadi 4 dikali 5. Nah, jadi kita ketemu 4 dikali 2 akar 5. 2 dari mana? 2 dapat dari akar 4. Nah, karena 5 tidak bisa diakar, maka tetap ditulis di akar 5. Baru deh kita mengalihkan 4 dikali 2, hasilnya adalah 8 akar 5. Sip, gampang. Lanjut. Soal terakhir. Hasil dari akar 8 dikali akar 18. Nah, kalau tadi kan langsung dikalikan dulu baru kita pecah. Sekarang kita coba kita buka masing-masing perkaliannya. Nah, di sini adalah akar 8 dikali akar 18, langsung saya gabungkan jadi 1. Nah, saya pecah bareng-bareng nih. 8 dipecahnya jadi 4 dikali 2. Di sini 18 saya pecah jadi 9 dikali 2, saya jadikan 1 di akar karena memang perkalian. Nah, ketemulah 4 dikali 9 dikali 4. 4 nih yang paling belakang dapat dari mana? Dari 2 kali 2, saya jadikan 1, 4. Nah, masing-masingnya bisa diakar. 4 di akarnya jadi 2, 9 di akarnya jadi 3, 4-nya di akarnya jadi 2. Jadi ini kan perkalian, tadi bisa dipecah menjadi akar masing-masing, akar 4, akar 9, akar 4 lagi. Jadi ketemu 2 dikali 3 kali 2, hasilnya adalah 12. Sip. Itu dia 10 soal. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita segera bertemu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Yang semangat pokoknya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi guru matematika yang ada di kelas kalian ya. Bapak Ibu guru sudah berupaya agar bagaimana materi sekolah biasanya kita ketemu langsung bisa tersampaikan ke kalian walaupun kalian belajar dari rumah. Tetap semangat, nggak boleh ngeluh, kita berjuang bareng-bareng. Sekian pembahasan latihan soal 2. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Selamat belajar.